Perkenalkan, nama saya Nocela Uloha, NIM 2320065, asal kampus Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Prodi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini kita menjelaskan secara mendalam tentang struktur anatomi organ pencernaan, respirasi pernapasan ekskresi, sirkulasi dan sistem rangka otot pada kelas. Pertama itu ada pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki organ dan memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Nah, di sini ada gambar ikan dan ada bagian-bagian dari ikan. Bagian-bagian dari ikan itu ada mulut, ada kantung empedu, ada hati, ada lambung, ada anus, dan yang bagian atas itu ada kerongkongan, ada pankreas, dan ada usus. Nah, di sini kita masuk pada bagian-bagian dari ikan. Yang pertama itu ada mulut ikan. Rongga mulut ikan terdapat lidahnya yang bentuknya kaku dan tidak bisa digerakkan, yang terdapat di dasar mulut dan tidak mengeluarkan kelenjar. Bentuk mulut ikan akan condong ke depan dan terletak di ujung hidung. Lalu ada kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk membantu penelanan makanan dan tempat proses penyaringan makanan. Lalu ada lambung atau ventriculus. Lambung ini berfungsi untuk sebagai penampungan makanan dan mencerna makanan secara kimiawi. Lalu ada kantung empedu. Kantung empedu ini berfungsi untuk menyimpan empedu dan disalurkan ke usus bila diperlukan pankreas. Lalu ada pankreas. Pankreas ini berwarna kuning dan melekat di antara lambung. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim hormon yang bermuara pada duodenum. Lalu ada hati. Hati ini berfungsi untuk menghasilkan empedu yang disimpan dalam empedu dan disalurkan ke usus bila diperlukan pankreas. Lalu ada usus. Usus ini berfungsi untuk sebagai tempat terjadinya proses penyerapan zat makanan. Lalu ada usus. Ada anus. Anus ini berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Nah, sekarang kita masuk pada struktur bagian-bagian dan fungsi organ pada amfibi. Di sini ada gambar katak dan ada bagian-bagian dari katak. Ada mulut, ada hati, ada kantung empedu, ada pankreas, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus dan kloaka. Nah, yang pertama itu ada mulut. Mulut ini berfungsi untuk menangkap mangsa dan dibantu oleh lidah. Lidah katak yang bercabang dua berfungsi sebagai alat penangkap mangsa jika serangga katak akan menjulurkan lidahnya dan serangga mendekat pada lidah yang berlendir. Lalu ada kerongkongan. Kerongkongan mendorong makanan masuk ke dalam ventriculus yang berfungsi sebagai gudang pencernaan makanan. Yang ketiga ada lambung. Lambung ini berfungsi untuk sebagai makanan masuk dan dicerna menuju halus. Yang keempat itu ada hati. Hati ini berfungsi untuk mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantung yang berwarna hijau. Lalu yang kelima ada kantung empedu. Kantung empedu ini berfungsi untuk menyimpan cairan empedu yang diproduksi oleh hati. Nah, cairan yang berwarna hijau
kekuningan yang diperlukan untuk mencerna makanan berlemak. Terus ada yang keenam. Yang keenam itu ada pankreas. Pankreas ini berfungsi untuk menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada duodenum. Terus yang ketujuh itu ada usus. Usus ini berfungsi untuk sebagai tempat penyerapan cadangan makanan sisa dan dikeluarkan melalui kloaka. Terus yang kedelapan. Kedelapan itu ada 3 saluran, yaitu yang pertama itu ada saluran pencernaan, terus yang kedua ada saluran ekskresi, terus yang ketiga ada saluran alat kelamin. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian dan fungsi organ pada apes. Nah, di sini ada gambar burung dan ada bagian-bagian dari burung. Bagian-bagian dari burung itu ada paruh, ada kerongkongan, ada tembolok, ada hati, ada kloaka, ada rongga mulut, ada lambung kelenjar, ada lambung pengunyah, ada usus halus dan usus besar. Nah, permukaan tubuh apes hampir dikelilingi oleh bulu yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh serta memiliki sepasang kaki yang bersisir. Nah, kaki ini memiliki leher yang fleksibel dan mempunyai otak yang mempunyai segala perilakunya burung. Nah, sekarang kita masuk pada bagian-bagian fungsi dari burung. Yang pertama itu ada paruh. Paruh burung yang sangat kuat dan berfungsi untuk mengambil makanan. Terus yang kedua itu ada rongga mulut. Rongga mulut ini terdapat paruh yang sangat kuat dan makanannya yang diambil oleh paruh dan dimasukkan ke dalam rongga mulut. Terus yang ketiga itu ada kerongkongan. Kerongkongan bagian bawah dan kerongkongan membesar berupa kantong yang disebut tembolok. Terus yang keempat itu ada lambung kelenjar. Lambung kelenjar ini karena dindingnya mengandung kelenjar yang menghasilkan getah. Lambung yang berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi. Lalu ada yang kelima itu ada lambung pengunyah. Lambung pengunyah dinding mengandung otot-otot kuat yang berguna untuk menghancurkan makanan. Terus yang keenam itu ada hati. Hati ini berfungsi di dalam hati empedal sering terdapat batu kecil atau pasir untuk membantu mencerna makanan secara mekanis. Yang ketujuh ada usus halus. Usus halus pencernaan sari-sari makanan diserap oleh kapiler darah pada dinding usus halus. Terus yang kedelapan itu ada usus besar. Usus besar berfungsi untuk tempat memperluas sari makanan dan didorong oleh usus besar ke dalam proses usus rektum. Sekarang kita masuk pada insang. Nah, di sini ada gambar katak dan juga ada yang warna hijau daun itu ada gambar berudu. Nah, di sini insang pada amfibi digunakan untuk bernapas selama proses metapursis, yaitu salamander yang mempertahankan insangnya sampai ia tumbuh dewasa. Nah, insang ini digunakan untuk mendapatkan oksigen di dalam air sehingga metabolisme dapat berlangsung dengan sempurna. Insang ini berfungsi pada berudu sama dengan insang pada ikan. Nah, selanjutnya kita masuk pada paru-paru. Di sini ada gambar katak dan ada bagian-bagian dari katak. Gambar katak ini yaitu gambar katak dewasa. Katak dewasa ini bernapas melalui paru-paru pada amfibi tergolong masih sederhana karena memiliki sekat dan alveolusnya.
sehingga lama proses pernapasan akan sedikit lebih lambat daripada paru-paru mamalia. Paru-paru terhubung langsung dengan menggunakan tenggorokan dengan penghubung yang dinamakan dengan bronkus yang berlubang. Lubang pada bronkus disebut dengan glutis. Terdapat parennya dan larinya sehingga memungkinkan katak untuk dapat mengeluarkan suaranya. Selanjutnya ada kulit. Di sini juga ada kulit dan ada gambar katak. Kulit pada amfibi cenderung licin, berlendir, dan lembab. Kulit pada amfibi ini tipis dan juga memiliki banyak sekali kapiler darah, sehingga memungkinkan adanya proses inspirasi oksigen, ekspirasi karbon dioksida, dan difusi pernapasan melalui kulit tetap berlangsung di dalam jantung. Oksigen di udara akan masuk melalui kulit. Nah, selanjutnya kita masuk pada fungsi organ pernapasan pada katak. Yang bagian A itu ada glutis terbuka. Glutis terbuka ini berfungsi untuk sebagai alat pernapasan pada katak yang berupa rongga mulut. Terus selanjutnya ada lubang hidung. Lubang hidung tertutup berfungsi untuk bernapas melalui lubang hidung di depan menuju rongga hidung, setelah itu masuk ke lubang hidung belakang dan terus hingga ke paru-paru katak. Lalu ada mulut tertutup. Mulut tertutup ini berfungsi untuk menangkap mangsa seperti serangga. Nah, selanjutnya kita masuk pada fungsi sistem pernapasan pada burung. Itu ada kantung udara. Kantung udara ini berfungsi untuk membantu atau mempertahankan suhu badan burung dengan cara mencegah hilangnya panas badan secara berlebihan pada burung. Lalu ada paru-paru burung. Paru-paru burung ini berfungsi untuk menampung cadangan udara. Lalu ada kantung udara. Kantung udara pusri ini berfungsi untuk menahan udara keluar sewaktu burung terbang. Yang ketiga itu ada kelas mamalia. Nah, di kelas mamalia ini ada gambar kita dan ada bagian-bagian dari dalam tubuh kita itu. Terus saya menjelaskan tentang hidung. Hidung merupakan organ pertama yang dilalui oleh udara. Di dalam rongga hidung itu terdapat rambut-rambut dan selaput lendir yang berfungsi sebagai penyaring atau penghangat dan pengatur kelembapan. Nah, yang bagian kebe itu ada laring. Laring adalah pangkal tenggorokan terdiri atas kepingin tulang rawan membentuk jekung dan terdapat celah menuju batang tengkorak. Bagian itu ada C. C itu trakea terletak di leher bagian depan kerongkongan. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Nah, ada lagi bronkiolus. Bronkiolus ini adalah percabangan saluran lebih halus dan dindingnya lebih tipis. Bronkus kiri dan berjumlah 2, sedangkan kanan berjumlah 3. Percabangan ini akan membentuk cabang yang lebih halus seperti pembuluh. Nah, sekarang itu ada alveolus berupa saluran darah buntu membentuk gelembung-gelembung udara, dindingnya tipis dan setebal selapis sel lembab dan berdekatan dengan kapiler darah. Nah, di sini ada saluran pernapasan atau paring atau tikak. Paring ini berfungsi untuk sebagai pengatur jalan masuk ke kerongkongan ganda tenggorokan. Terus ada laring. Laring adalah pangkal tenggorokan terdiri atas kepingin tulang rawan berbentuk dan dapat
dan Rapacella menuju batang tengkorak atau trakea di glotis. Di dalamnya terdapat pita suara dan beberapa otot yang mengatur keterangan pita suara sehingga timbul bunyi suaranya. Lalu ada trakea atau batang tenggorokan berupa pipa yang dindingnya terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama itu ada lapisan luar terdiri jaringan ikat. Terus yang kedua itu ada lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Lalu yang ketiga itu ada lapisan dalam terdiri atas jaringan epitelium basilia. Nah, di sini kita masuk pada ginjal. Nah, di sini ada gambar ginjal. Ginjal ini sebagai alat ekskresi akan menjelaskan 3 tahapan dalam proses pembuangan termasuk penjaringan, filtrasi, penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan pengumpulan. Berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dalam darah, terutama dari hati. Nah, ginjal ini berfungsi untuk mengelola zat-zat beracun tersebut menjadi cairan bernama urin, lapisan epidermis atau kulit ari. Nah, sekarang kita masuk pada kulit. Nah, di sini ada kulit. Ada berapa warna? Ada yang warna kuning, ada yang warna merah, ada yang warna pink, dan warna biru. Di sini ada beberapa macam warna. Pertama itu ada epidermis berupa lapisan kulit panjang luang yang tersusun dari sel-sel epitel yang tertutup rapat dan mengandung senyawa keratin. Bagian paling atas sel epidermis terdiri dari sel-sel mati yang akan mengelupas secara berkala sehingga perlu digantikan oleh sel-sel kulit yang baru. Selain itu juga epidermis juga terdapat melanosit, sel penghasil pigmen. Terdapat melanosit berupa sel penghasil pigmen melanin yang menyembuhkan warna kulit kita. Nah, di sini ada lapisan epidermis. Lapisan epidermis ini terdapat di bawah lapisan epidermis. Lapisan ini terdapat otot, penggerak, rambut, pembuluh darah, serabut saraf, kelenjar minyak yang berfungsi untuk menghasilkan kelenjar keringat. Nah, sekarang kita masuk pada struktur anatomi organ sirkulasi hewan vertebrata. Di sini ada kelas Pisces dan juga ada gambar ikan, dan ikan ini ada bermacam bagian dari ikan. Ikan ini memiliki sistem darah tertutup dan peredaran darah ikan disebut peredaran darah tunggal karena dalam satu kali peredaran darah ikan ini hanya melalui jantung satu kali. Jantung ikan ini akan terbagi menjadi ruang, yaitu yang pertama itu ada jantung satu serambi dan satu bilik. Antara serambi dan bilik terdapat berfungsi mengalirkan darah. Nah, selanjutnya kita masuk pada kelas reptilia atau kura-kura. Reptilia ini memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung reptilia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu yang pertama itu ada serambi kanan, yang kedua serambi kiri, yang ketiga bilik kanan, dan yang keempat itu ada bilik kiri dan dibatasi oleh sekat yang belum sempurna sehingga masih terjadi pencampuran darah. Nah, sekarang kita masuk pada kelas apes. Di sini ada gambar kelas apes dan ada bagian-bagian dari apes. Sistem sirkulasi darah apes sama dengan sirkulasi darah pada manusia. Jantung pada burung memiliki 4 ruang. Yang pertama itu ada serambi kanan,
yang kedua serambi kiri, yang ketiga bili kanan, dan keempat bili kiri. Kapal masuk ke atrium kanan lalu ke ventrikel kanan. Kemudian darah dipompa ke paru-paru melalui arta lalat sirkulasi darah berupa jantung yang terdiri dari 4 ruang, itu sekat sempurna, arteri, dan vena. Sistem sirkulasi darah apa sama dengan sirkulasi darah pada manusia? Alur sirkulasi darah dari vena pulmonalis, darah dari paru-paru kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonalis lalu menuju ventrikel kiri. Nah, sekarang kita masuk pada jantung. Sini ada gambar jantung dan ada bagian-bagian dari jantung. Nah, di sini warna jantung itu ada yang warna merah dan warna biru, dan juga ada 2 warna. Yang pertama itu ada aorta, bili kiri, serambi kanan, dan bili kanan. Nah, jantung terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama itu ada atrium kanan, yang kedua atrium kiri, yang ketiga atrium kanan, dan yang keempat itu ventrikel kiri. Atrium kiri ini berfungsi untuk menampung darah yang mengandung sedikit oksigen ke seluruh tubuh melalui superior dan inferior dari jantung melalui sinus koronari. Darah ini dipompa ke ventrikel kanan dan menuju ke paru ventrikel kanan, bertugas menerima darah dari atrium dan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Atrium kiri ini berfungsi untuk menerima darah yang mengandung banyak oksigen dari kedua paru-paru ini melalui 4 buah vena pulmonalis. Ventrikel kiri menerima darah dan atrium kiri dan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, sekarang kita masuk pada pembuluh darah. Nah, di sini ada gambar pembuluh darah dan ada bagian-bagian dari pembuluh darah. Ada vena, ada kapiler, ada arteri. Nah, pembuluh darah merupakan jalur darah yang mengalir ke seluruh tubuh dari jantung menuju jaringan tubuh, begitu juga sebaliknya. Nah, di sini pembuluh darah dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama itu ada pembuluh darah arteri, yang kedua itu ada pembuluh darah vena, dan yang ketiga itu ada pembuluh darah kapiler. Nah, di sini ada bagian sistem ekskresi katak. Nah, di bawah ini ada gambar katak dan ada bagian-bagian dari katak. Ada bili kiri dan bili kanan. Katak menyesuaikan dirinya terhadap kandungan air dengan cara mengatur laju filtrasinya. Katak ini yang dilakukan di glomerulus jika sedang di air kantong kemih terisi urin yang encer pada saat berada di darat. Nah, air katak ini diserap kembali ke dalam darah menggantikan air yang hilang. Nah, sekarang kita masuk pada kelas mamalia atau sistem ekskresi mamalia. Kelas mamalia ini ada berupa ginjal, ada paru-paru, ada kulit, dan ada hati. Nah, di sini ada gambar ginjal. Ada gambar ginjal ini ada 2 ginjal, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, fungsi ginjal dalam sistem ekskresi, ginjal ini mengeluarkan limbah dari dalam tubuh, lalu menyaringkan zat-zat sisa dari darah, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur tekanan darah. Lalu ada paru-paru. Paru-paru ini ada 2, kelihatannya 2, ada yang bagian kanan dan ada juga yang bagian kiri.
Paru-paru berperan dalam sistem ekskresi saat proses pernapasan berlangsung dan oksigen telah disalurkan ke seluruh organ jaringan sel. Sel akan menghasilkan karbon dioksida yang menghasilkan zat sisa metabolisme. Nah, di sini ada selanjutnya kita masuk pada hati. Nah, di sini ada gambar hati warna merah. Nah, hati ini berfungsi dalam sistem ekskresi, membuang amonia yang merupakan zat sisa dari proses penguraian protein atau menghancurkan sel darah merah terus memproduksi cairan empedu dan energi, terus memproduksi kolesterol dan hormon metabolisme protein. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada kulit. Kulit ini ada berupa warna, ada yang warna kuning, ada yang warna merah, ada yang warna biru, dan juga ada yang warna kesomatang. Fungsi kulit dalam sistem ekskresi menghasilkan keringat untuk mengeluarkan suhu tubuh kita serta menjadi pelunas. Nah, bagi rambut dan kulit, dan memainkan peran untuk membuang racun melalui keringat yang diproduksi.